kita sekarang ini. Nah, dan kalau kita melihat riba di masa sekarang, nampak riba yang terjadi itu tidaklah lepas dari riba yang ada di zaman jahiliyah. Riba di zaman jahiliyah. Bahkan kalau kita melihat riba yang ada di zaman sekarang, itu lebih parah daripada riba di zaman jahiliyah. Ya. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-jahiliyah ma kana qabla al-Islam. Jahiliyah itu zaman sebelum datangnya Islam. Artinya ketika Islam sudah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terutus, berarti sudah tidak ada lagi namanya zaman jahiliyah. Makanya tidak boleh orang berkata ini zaman jahiliyah. Itu tidak boleh. Sebab zaman jahiliyah itu sudah terhapus dengan terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para ulama mengkritik, ada sebagian orang misalnya menamakan ini era jahiliyah. Ini masyarakat jahiliyah. Dia berbicara untuk zaman kita sekarang ini. Ini tidak boleh. Iya. Sama saja kalau kita menyebutkan hal yang demikian, berarti kita memvonis masyarakat yang hidup di zaman kita sekarang ini masyarakat yang sama sekali jauh dari Islam, tidak mengenal Islam, bahkan ya, hukum takfiri kepada masyarakat Islam secara umum. Maka tidak boleh menyebut zaman jahiliyah untuk era sekarang ini, tidak boleh. Kalau zaman jahiliyah yang ada sebelum terutusnya Nabi, na'am, itu disebut zaman jahiliyah. Tapi untuk zaman sekarang maka tidak ada lagi yang namanya zaman jahiliyah. Tapi para ulama membolehkan kalau penggunaan ya yang digunakan untuk bersifat parsial saja. Ini akhlak jahiliyah. Nah, itu boleh. Seperti misalnya menyebut orang yang meratapi mayat ini akhlak jahiliyah. Itu betul. Atau misalnya perempuan-perempuan yang bersolek ala jahiliyah. Nah, itu boleh. Nah, ini hanya menyebutkan parsialnya saja, sifat parsialnya saja. Ya. Tapi kalau secara umum, nah ini yang tidak boleh. Secara umum tidak boleh. Sama seperti riba. Riba, ada riba jahiliyah. Ada riba jahiliyah. Dan ada yang mempraktekkannya di zaman kita ini bahkan lebih parah daripada riba jahiliyah. Ya. Nah, maka di sini mungkin kita akan singgung sedikit dari riba-riba yang dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Dan kita sinkronkan dengan riba yang terjadi di masa sekarang ini. Kita perbandingkan kira-kira parah mana, riba jahiliyah atau riba zaman sekarang. Nah, ya tentunya penting bagi kita untuk mengetahui riba jahiliyah ini. Kenapa? Pertama, karena Al-Quran ketika menyebut tentang masalah riba, yang disinggung adalah riba jahiliyah tentu saja. Riba jahiliyah yang itu ada diterapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga ketika kita mengetahui oh ini model riba jahiliyah, lalu kita bandingkan dengan riba yang ada di zaman sekarang, maka kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata ini sudah riba yang kelampau jahiliyah. Sudah melebihi apa yang dahulu pernah terjadi di zaman jahiliyah. Nah, dan itu adalah perkara yang wajar ya. Jangankan dalam masalah kemaksiatan seperti itu, dalam masalah kesyirikan saja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi menyebutkan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', beliau sebutkan bahwa di kaidah yang keempat, kesyirikan yang terjadi di zaman kita ini itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman dulu, di zaman jahiliyah. Kenapa? Ya, karena dulu kalau zaman dahulu orang berbuat syirik itu nanti di saat dia senang, di saat dia lapang, di saat dia bahagia. Tapi kalau misalnya di saat
sempit, orang jahiliyah mampu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Dalam ayat itu, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, ya, dan dilamun ombak yang besar, maka mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, doanya hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi kesyirikan di zaman jahiliyah dulu itu hanya terjadi ketika mereka dalam kondisi lapang, senang, bahagia. Mereka syirik. Tapi ketika sempit, ketika kondisi genting, mereka mampu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Nah, parahnya di zaman sekarang, mau kondisi lapang, mau kondisi sempit, tetap berbuat syirik. Bahkan justru di kondisi sempit lebih parah kesyirikannya. Ya, sudah ditimpa musibah misalnya, tsunami besar, malah apa? Datang ke pantai kemudian buang-buang makanan di sana. Melakukan penyembahan, potong sapi, dibuang kepala sapinya. Padahal habis terjadi musibah. Nah, naudzubillah. Nah, kalau kesyirikan saja, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman jahiliyah. Nah, apalagi kalau dalam masalah ribanya, ya kan? Yang tentunya riba masih lebih ringan kalau dibandingkan dengan syirik. Walaupun riba jelas merupakan dosa yang sangat besar. Tapi kalau dibandingkan syirik, syirik masih lebih besar daripada riba. Nah, maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat riba di zaman jahiliyah dan kita bandingkan dengan zaman sekarang, maka kita bisa menemukan perkara-perkara yang Masya Allah, ya, apa yang terjadi di zaman kita ini tentunya lebih, ya, memprihatinkan riba yang ada di zaman kita sekarang. Baik, kita bisa lihat, ya, mungkin ada sekitar 4 praktek riba di zaman jahiliyah yang dinukilkan oleh para ulama kita. Yang pertama, riba dalam masalah pinjaman, dalam masalah utang. Riba dalam masalah utang. Nah, jadi dahulu orang jahiliyah, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama dari tabi'in, yaitu Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, kana riba fil jahiliyah, adalah riba di zaman jahiliyah dulu, ayyakuna lirrajuli ala rajulil haq ila ajalin. Ini ketika seseorang misalnya berhutang, taruhlah A berhutang kepada si B, ya, dengan batas tempo pembayaran yang telah disepakati. Fa idza halal ajal, apabila sudah datang tempo pembayaran hutang, maka orang yang menghutangi mengatakan begini, ataqdi am turbi, kamu lunasi hutangmu sekarang, atau kamu tidak lunasi sekarang, berarti kamu harus bayar bunganya. Ini ucapan orang jahiliyah. Kamu lunasi sekarang utang kamu, atau kamu harus tambah bunga. Saya akan tambah, berikan waktu. Nah, kalau orang tersebut ternyata membayar sekarang, maka tidak ada bunga. Dia pinjam 1 juta, dia tetap bayar 1 juta. Sesuai dengan tempo yang disepakati. Tapi kalau dia menunda, ya, karena belum sanggup bayar, barulah orang jahiliyah mengatakan kalau begitu tambah bunganya. Ini riba jahiliyah. Jadi ribanya hanya kalau telat bayar. Kalau misalnya pembayarannya pas sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati, tidak ada bunga, tidak ada riba. Tapi kalau sudah lewat, maka apa? Harus ada pembayaran bunga. Jelas ini? Ini riba di zaman jahiliyah. Ya. Tentunya kalau di zaman sekarang, kalau kita bandingkan, itu lebih parah, ya kan? Lebih parah keadaannya. Ya. Seorang kalau misalnya datang ke tempat koperasi pinjam, bahkan sudah ditentukan ribanya. Ya. Mau bayar lunas, mau dibayar tepat waktu, tetap ada bunganya. Kan lebih parah daripada riba jahiliyah, ya kan? Kalau riba di zaman jahiliyah nanti menonggak, ya, nanti tidak sanggup bayar sesuai dengan kesepakatan, baru ada riba. Kalau riba di zaman sekarang, itu malah sudah lebih parah lagi, ya, karena dia sudah menentukan ribanya, bunganya.
Ya. Walaupun dia tepat membayar. Naudzubillah. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang seperti itu saja di zaman jahiliyah dengan model riba yang seperti itu, Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat. Itu Allah katakan kamu makan riba itu dengan berlipat-lipat. Dengan kamu memberikan bunga karena dia tidak sanggup membayar utangnya sesuai tempo yang disepakati. Itu Allah katakan kamu memakan riba dengan adha'afan mudha'afa, berlipat-lipat. Nah, bagaimana kiranya dengan riba yang diterapkan di zaman sekarang ini? Tentunya lebih mengerikan. Ya kan? Tentunya lebih mengerikan. Nah, ini yang pertama, riba dalam masalah hutang piutang dengan model seperti tadi di zaman jahiliyah. Ya. Ada yang jenis yang kedua, riba dalam masalah jual beli kredit. Jadi jangan kira jual beli kredit itu hanya ada di zaman kita saja. Bahkan di zaman jahiliyah dulu sudah dipraktekkan riba dalam masalah jual beli kredit. Ya. Bagaimana prakteknya di zaman jahiliyah? Ya, dijelaskan oleh Qatadah, Al-Imam Qatadah, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, inna riba ahlil jahiliyah. Ya. Sesungguhnya riba di zaman jahiliyah, yabi'ur rajulul bai' ila ajalin musamma. Ya, seorang misalnya, taruhlah si A tadi, dia membeli atau menjual barang kepada si B. Si A menjual barang kepada si B dengan sistem kredit sampai batas waktu yang telah disepakati. 1 bulan, 2 bulan, ya, sesuai kesepakatan mereka. Nah, ila ajalin musamma. Fa idza halal ajal, ketika sudah jatuh tempo pembayaran, ya, walam yakun inda sahibihi qadha, dan si B tadi, ya, yang telah membeli barang dari si A, dia tidak mampu melunasinya, ya, maka apa yang terjadi? Zada wa akhara anhu, maka harga barang dia naikkan dan waktu pelunasan dia tunda. Paham? Ini kan kasusnya beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama dalam hutang piutang, kalau ini dalam kasus jual beli kredit. Kasus jual beli kredit. Ya. Si A menjual barangnya kepada si B. Nah, si B melunasi. Ya, ketika si B ini tidak mampu melunasi, ya, maka dia naikkan langsung harga barang. Ya, sudah, ini saya naikkan, harga barangnya karena kamu tidak mampu bayar sekarang, ya, saya naikkan barangnya, harga barangnya. Saya kasih tenggang waktu lagi. Ini riba di zaman jahiliyah. Di zaman sekarang kan ada juga seperti itu. Ya. Di zaman sekarang ada juga seperti itu, bahkan terkadang sudah lebih parah lagi daripada yang seperti itu. Kalau kasusnya, ya, misalnya taruhlah dalam KPR, ya kan, kredit perumahan rakyat, ya, atau dengan pembelian properti yang lainnya, ya, yang ditetapkan dari bank, ya, atau lembaga keuangan, ya, mereka bahkan, ya, di awalnya sudah menetapkan penambahan seperti itu, ya, makanya ada sifatnya penalti, ya kan, kalau misalnya telat membayar kena penalti, ya, kena denda, bahkan serba salah orang kalau mau bayar cepat, juga ada ribanya, bayar tepat ada ribanya, menunggak pembayaran ada juga ribanya. Tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Nah, ini kan lebih parah keadaannya dibandingkan riba jahiliyah. Tapi itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, riba yang juga terjadi di zaman jahiliyah, yaitu riba utang dengan tambahan ketika pelunasan sesuai kesepakatan. Ya. Riba model jahiliyah ini kasusnya kembali kepada utang tadi.
utang dengan tambahan ketika pelunasan sesuai kesepakatan. Nah, jadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jassas, beliau menyatakan ar-riba alladzi kanatil Arab ta'rifuhu wa taf'aluhu innama kana qardad darahim. Innama kana qardud darahim wa dananir ila ajalin bi ziyada ala miqdar mastaqrada ala ma yataradawna bihi. Nah, jadi riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab katanya adalah pinjaman uang dirham atau uang dinar yang dibayar secara tertunda dengan suku bunga berdasarkan jumlah utang dan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Ini juga yang mereka lakukan. Ya. Nah, riba dengan model seperti ini ya, persis dengan apa yang dipraktekkan dalam pinjaman di koperasi simpan pinjam. Ya kan? Ya, atau riba di dunia perbankan. Mirip kan? Mirip. Itu riba jahiliyah. Nah, parahnya di zaman sekarang ini terkadang orang pinjam ada sudah potongan-potongan. Kalau dia pinjam 1 juta, kadang dia terima bukan 1 juta. Ya kan? Dia terima kurang daripada itu. Mungkin dia ambil 900. Ya kan? Sudah dipotong duluan. Padahal akadnya di situ pinjamnya berapa? Pinjamnya 1 juta misalnya. Sudah ada pemotongan. Di zaman jahiliyah tidak seperti itu. Kamu pinjam 1 juta ya 1 juta dikasih. Nah, di zaman sekarang sudah parah. Ya kan? Di awal minjam sudah ada ribanya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang keempat, model keempat, riba yang terjadi di zaman jahiliyah juga terkait dengan masalah hutang. Hutang dengan bunga per bulan. Jadi ada utang, orang utang, bunganya dia terima per bulan. Mana bunganya? Per bulan ya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Beliau ketika menjelaskan tentang riba nasi'ah, terkait dengan masalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal di masa jahiliyah, kata beliau. Di mana mereka biasa menyerahkan sejumlah uang dengan perjanjian, mereka akan mendapatkan keuntungan tertentu pada setiap bulannya. Ya. Sementara modalnya tetap. Nah, apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang tadi untuk membayar sesuai dengan jumlah modalnya. Ya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Ya. Nah, inilah riba yang dilakukan di zaman jahiliyah. Jadi dia menyerahkan uang, dia serahkan uang kepada orang yang ingin pinjam, tiap bulan dia dapat setoran. Tapi modalnya, uang yang dia pinjamkan itu tetap tidak berkurang. Nah, ini yang seperti ini mirip ya, kalau di zaman sekarang dengan orang yang tanam modal. Dia tanam modal 10 juta. Ya kan? Bukan dalam masalah mudharabah yang syar'i. Kalau dalam kasus mudharabah yang syar'i ya, nah ini tidak ada masalah ya kan? Tapi ingat, dalam mudharabah syar'i itu modal tidak boleh dijamin. Nah, ini dia ketika menyerahkan sejumlah uang dengan bahasa investasi lah atau semisal itu, dia kasih misalnya 10 juta. Dia minta jaminan 10 juta ini apa? Tetap terjaga ya kan? Mau kamu bangkrut, mau kamu sukses, pokoknya kalaupun bangkrut minimal katanya modal balik. Ya kan? Nah, ini sudah keluar dari sistem mudharabah yang syar'i. Kalau yang syar'i modal tidak boleh dijamin. Nah, kemudian parahnya juga ketika dia serahkan uang, taruhlah misalnya 10 juta. Dia minta keuntungan tiap bulan. Keuntungannya 10% bukan dari keuntungan tapi dari modal. Jadi kalau misalnya dia serahkan uang 10 juta, 10% dari 10 juta berapa? 1 juta. Jadi tiap bulan ya dia terima 1 juta. Ini riba yang seperti ini, tidak boleh. Yang syar'i bagaimana? Kalau mudharabahnya keuntungannya bukan dari modal pembagiannya, tapi dari apa? Dari keuntungan. Persenannya dari keuntungan, itu yang baru boleh. Tapi kalau misalnya dari modal, ini kan dia tidak mau tahu mau untungnya 1 juta. Kalau 1 juta, tekor yang
pengelola, ya kan? Yang temannya untuk mudharabah tadi. Karena untung 1 juta, berarti 1 juta cuma diserahkan kepada yang memberikan modal. Sementara yang bekerja tidak dapat apa-apa. Tapi taruh misalnya untungnya ternyata besar, sampai 10 juta. Nah, untung yang apa? Untung yang bekerja kan? Karena dia dapat 9 juta, sementara yang menyerahkan modal cuma dapat 1 juta. Nah, yang seperti ini tidak boleh, ya kan? Tidak boleh seperti ini. Tapi kalau persenan sesuai dengan keuntungan, nah inilah yang adil. Kalau dia dapat 1 juta saja, keuntungan 1 juta, 10% dari 1 juta. Berarti cuma dapat 100 ribu. Kalau dapat 10 juta, nah maka dia dapat berapa? 10% 1 juta. Ya kan? Nah, disinilah prinsip keadilan. Nah, tapi kalau invest sekarang, ya, riba di zaman jahiliyah sekarang, itu tidak seperti itu penerapannya. Ya, dia serahkan modal 10 juta, pertama dia minta jaminan 10 juta, ya, tetap harus dijamin. Ini sudah kesalahan yang pertama. Yang kedua, dia minta keuntungan 10%, taruhlah 10%, bukan dari keuntungan tapi dari modalnya. 10% dari modalnya. Nah, yang seperti ini adalah riba. Ya kan? Nah, karena hakikatnya bukan dia tanam modal. Hakikatnya dia pinjamin orang uang. Kan dijamin kan? Kalau akad invest itu tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Ya. Kalau akad utang, baru modal dijamin. Ya kan? Taruhlah misalnya saya ngutangin orang 10 juta. Ya, ini saya pinjamin kamu 10 juta. Itu harus dijamin. Entah misalnya dia bawa uang 10 juta tadi, pas di jalanan diambil sama maling, ya kan? Nah, yang meminjamkan itu enggak tahu menau dia. Yang jelas saya sudah pinjam juta, ya kan? Itu kamu harus tanggung. Beda kalau misalnya modal, misalnya bekerja, ya taruhlah ini 10 juta, ternyata terjadi sesuatu, kecelakaan atau apa, maka sama-sama menanggung. Nah, makanya harus dibedakan antara akad-akad itu. Apakah statusnya qard pinjam atau statusnya bekerja sama, mudharabah yang syar'i. Jelas ini? Nah, ini 4 model ya riba di zaman jahiliyah. Dan kalau kita lihat ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, riba yang terjadi di zaman sekarang ini ternyata lebih parah daripada riba yang terjadi di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Baik. Nah, kemudian di sini kita akan sebutkan beberapa riba jahiliyah yang masih dipraktekkan di zaman kita ini. Yang terkadang ya seorang tidak menyadari atau bahkan jahil, ya, dia sangka itu bukan riba padahal itu riba. Ya. Dalam kasus misalnya jual beli, ya. Jual beli itu kalau dalam Islam itu mencakup 3 hal. Yang pertama, jual beli yang kita maklumi bersama, beli barang, bayarnya dengan apa? Dengan uang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beli barang, bayarnya juga dengan barang. Istilahnya sekarang apa? Barter. Tapi dalam bahasa kita, dalam bahasa syariat itu namanya jual beli juga. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan kasus sharaf, yaitu tukar uang dengan uang. Itu jual beli juga. Walaupun mungkin orang sekarang tidak menamakan itu ya, cuman tukar uang saja. Tapi hakikatnya itu baik juga. Itu dalam bahasa fikihnya sharaf, menukar uang dengan uang. Ya kan? Nah, yang terjadi riba di sini kita tahu bersama bahwasanya uang itu kan barang ribawi. Ya kan? Sudah kita jelaskan kemarin terkait dengan masalah komoditi barang-barang ribawi, ada 6, emas, perak, kemudian gandum, bur, gandum kasar, gandum halus, kemudian kurma dan garam. Ya. Yang masuk di dalamnya dikiaskan juga mata uang. Semua mata uang, jenis apa saja yang jelas mata uang itu termasuk barang ribawi. Demikian pula untuk makanan yang ditakar, ditimbang, yang dimakan jadi kebutuhan pokok, itu apa? Barang ribawi. Nah, mata uang itu barang ribawi. Ketika terjadi penukaran, tidak boleh ada saling dilebihkan. Ya kan? Dan tidak boleh apa? Ada penundaan. Karena di situ akan terjadi riba fadl dan riba nasiyah. Kalau riba fadl ada kelebihan. Kalau riba nasiyah
ada tempo. Walaupun tidak dilebihkan, tapi ada tempo. Seperti yang pernah kita jelaskan kemarin, orang tukar uang misalnya. Ya. Taruhlah dia punya uang 50.000. Dia butuh uang kecil 10 ribuan sama 5 ribuan. Nah, maka dia datang ke toko di sebelah atau di sampingnya. Ya, saya tukar uang ini. Nah, 50.000. Nah, dia periksalah. Oh, ternyata dia cuma punya uang 45.000. Ini 45.000 saya punya uang. Oh, sudah, nanti 5.000-nya besok. Ya. Ini sekilas mungkin biasa aja kan? Tidak ada penambahan kan? Tapi ini riba nasiah. Ini riba nasiah. Kenapa? Ada penundaan. Tidak boleh ditunda di sini. Ya. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya dia pinjam saja uang tadi 45.000 tadi. Jangan dia tukar. Kalau dia tukar 50.000 dengan 45.000, ya. Dalam kasus seperti itu, karena uang ini barang ribawi, tidak sama dengan yang lain, ya kan? Nah, maka tidak boleh dia langsung tukar seperti itu. 5.000-nya besok dia kasih. Ini riba nasiah jatuhnya, ya kan? Kan tidak ada penambahan kan? Tetap 50 tukar dengan 50, cuman ditunda pembayaran 5.000-nya. Ini sudah masuk riba nasiah. Nah, sudah masuk riba nasiah. Ya. Nah, kalau riba fadl, taruhlah misalnya dia bayar 50.000. Dia tukar dengan 45.000. Ya kan? Dia tukar dengan 45.000. Sudah, ini saya ambil bayar 45.000, ini 50.000. Ya kan? Ini tidak boleh, ya kan? Kenapa? Riba fadl. Dia tidak serahkan 5.000 besok. Ya, kalau dia serahkan 5.000 besok, ya, ini sudah riba nasiah. Ya kan? Nah, jelas ini? Nah, apa yang terjadi di zaman sekarang? Ya, ini kalau misalnya biasanya kasusnya kalau Lebaran, orang kadang butuh uang-uang kecil untuk kasih anak-anak, ya kan? Biasanya tukar uang kecil. Bahkan ada kalau di kota-kota biasanya ada orang-orang yang biasa di jalan itu, ya kan? Dia punya uang kecil yang baru-baru, ya. Nah, biasanya orang mau tukar itu, ya kan? Nah, di sini dia menukar, ya, dia tidak sama nilainya, ya kan? Nilainya tidak sama. Taruhlah misalnya dia tukar uang 50.000 dengan uang 2.000-an yang masih baru. Ya. 50.000 dia kasih, cuman yang dia kasih cuman terkadang 40.000 atau 45.000. Ya kan? Ini riba apa? Riba fadl namanya. Ya, riba fadl namanya. Dan ini diharamkan di dalam Islam. Ya. Kalau dahulu pernah juga kita, ya. Dulu orang kalau main dindong itu dulu, ya, biasanya pakai uang receh, ya kan? Karena itu yang bisa. Nah, jadi uang 1.000 ditukar dengan 900, ya kan? 900 uang receh, ya, supaya bisa main dindong, ya kan? Sekarang dindong sudah tidak ada, ya. Sekarang main PS. Kalau dulu kita sering main dindong. Nah, itu pakai pakai uang receh, uang logam, ya kan? Uang 1.000 ditukar dengan 900 atau kadang 800. Ini riba kan? Riba fadl namanya. Ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini riba yang terjadi di zaman sekarang ini. Nah, riba yang terjadi di zaman sekarang ini. Baik. Bagaimana kalau ada orang beralasan, Ustaz, saya kasih uang 50.000, kemudian dia kasih saya 45.000, saya ridho. Apakah boleh? Tidak boleh, ya kan? Keridhaan dikarenakan dia ridho, dia ikhlas, ya, akan hal tersebut. Tapi dengan praktek riba itu tidak menyebabkan ribanya menjadi halal. Ya. Sama dengan orang beli khamar, ya, beli makanan-makanan yang haram, dia ikhlas kan? Nah, itu tidak menjadikan tidak menjadikan ribanya, ya, yang haram itu menjadi halal karena gara-gara dia ikhlas, dia ridho dengan hal tersebut. Riba tetap riba walaupun kamu ikhlas. Nah, baik, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum,
Termasuk juga dalam kaitannya ini, ya, riba yang terjadi di zaman kita sekarang ini, seperti jual beli emas secara kredit. Nah, ini riba. Riba apa namanya? Hah? Fadal atau riba nasiah? Riba nasiah, ya kan? Karena kan kredit. Ingat ya, emas, kita beli emas dengan uang. Ini kan dia satu kelompok kan? Satu kelompok, walaupun beda jenis. Sebabnya sama. Karena dia sebagai mata uang, ya kan? Alat tukar. Ilahnya itu. Ya. Sehingga kalau misalnya terjadi penukaran, mau beli emas dengan uang, syaratnya berapa? Syaratnya cuma satu. Boleh dilebihkan, tidak ada masalah dilebihkan. Karena beda jenis kan? Beda jenis, tidak masalah dilebihkan. Tapi harus tunai. Nah, maka kalau beli emas secara kredit, jatuhnya apa? Riba nasiah. Makanya tidak boleh beli emas secara kredit. Nah, ya, beli emas secara kredit tidak boleh. Nah, ini yang banyak juga dipraktekkan di zaman kita sekarang ini. Nah, dan itu adalah riba. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya. Memang ada khilaf terkait dengan masalah emas yang ada di zaman kita sekarang ini. Karena sebagian ada yang mengatakan, ya, kalau di zaman dahulu riba pada emas dan perak itu memang karena apa? Karena itu dulu, ya, dijadikan sebagai alat tukar. Ya kan? Kalau emas di zaman sekarang kan bukan alat tukar sekarang. Ya. Bukan dijadikan alat tukar, tapi perhiasan, ya, atau harta simpanan kalau emasnya batangan. Nah, sehingga tidak sama. Nah, makanya memang para ulama berselisih pendapat terkait dengan masalah ini. Ya. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau membolehkan. Dikarenakan emas yang ada sekarang katanya itu tidak sama dengan emas dulu. Kalau emas dulu dinar dan dirham, dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Ya. Nah, itu memang alat barang ribawi. Kenapa? Karena dia jadi alat tukar. Ilahnya dia alat tukar. Kalau sekarang sudah kayak barang aja dia, harta. Nah, sama dengan orang punya tanah, ya. Orang punya ini hartanya dia, ya kan? Sehingga tidak berlaku riba. Tapi jumhurul ulama, mayoritas para ulama seluruhnya, banyak dari para ulama, bahkan di zaman kita ini, ya, hampir seluruh ulama memfatwakan bahwasanya membeli emas, ya, membeli emas baik yang batangan atau yang sudah jadi perhiasan bagi wanita secara kredit itu masuk riba nasiah. Itu masuk riba nasiah. Jelas ini? Ya, karena kalau kita lihat riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun melarang. Karena di zaman dulu betul, ya, di zaman dulu emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar. Tapi ingat, di zaman dulu juga orang sudah pakai perhiasan kan, pakai emas dan pakai perak bagi perempuan, ya kan? Nah, ketika terjadi penukaran, Nabi SAW sama menerapkan hukum riba pada emas yang sudah dibuat menjadi kalung, dibuat menjadi rantai, dibuat menjadi gelang bagi wanita. Itu pun Nabi SAW masukkan dalam komunitas riba, barang ribawi. Ya, padahal tentunya dimaklumi, emas yang sudah dijadikan perhiasan, jadi kalung, jadi gelang, itu bukan lagi menjadi alat tukar dia. Barang yang dijadikan perhiasan oleh wanita. Tapi Nabi tetap menghukuminya sama. Nah, sehingga yang dilihat memang karena zatnya dia emas dan perak, bukan semata dia alat tukar. Nah, sehingga kalau di zaman sekarang sudah tidak jadi alat tukar, itu tidak ada masalah. Tetap berlaku hukum riba. Makanya jumhurul ulama, sekali lagi, mayoritas para ulama menghukuminya hal tersebut apa? Hal tersebut riba, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau dia beli kredit barang yang bukan barang ribawi, silahkan. Ya kan? Silahkan saja. Taib. Kalau ada orang beli beras secara kredit,
Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Beli beras secara kredit. Boleh atau tidak? Berasnya misalnya harganya 200.000 satu karungnya. Dia bayar 100.000, 100-nya minggu depan. Boleh atau tidak? Beras barang ribawi atau bukan? Hah? Barang ribawi. Beli dengan uang. Uang barang ribawi atau bukan? Barang ribawi. Ketika terjadi penukaran, ya, dia katakan saya bayar 100.000, 100.000-nya besok. Boleh? Tidak? Tidak boleh. Betul? Jadi tidak boleh antum beli beras secara kredit, ya? Iya. Hah? Beda kelompok. Ahsan. Jadi bedakan ya. Karena kan ini penjelasan penjelasan kita sebelumnya. Harus dibedakan kelompok ribawi itu. Ada kelompok mata uang, kelompok alat tukar, emas, perak, dan mata uang. Ada kelompok makanan. Nah, makanan ini gandum kasar, gandum halus, kurma, dan garam. Ya. Ketika terjadi penukaran barang ribawi yang merupakan alat tukar dengan barang ribawi yang merupakan makanan, tidak ada syaratnya. Boleh dilebihkan, boleh dikredit, tidak ada masalah. Sehingga kalau misalnya beli beras secara kredit, tidak ada masalah. Paham ini? Nah, betul barang ribawi, dua-duanya barang ribawi, tapi beda kelompok. Nah, para ulama mengatakan tidak ada syaratnya. Paham ya? Nah, kalau dia sama kelompoknya, syaratnya satu kan? Syaratnya satu, harus tunai saja. Nah, kalau dia sama jenisnya, harus tunai dan harus sama. Ya kan? Taib, orang beli perak, ya, dia bayar dengan uang. Tapi pembayarannya secara kredit, boleh atau tidak? Beli perak secara kredit, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Ya. Kenapa? Harus tunai. Nah, sudah pernah kita jelaskan kan? Ini wallahu taala alam bissawab. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini terkait dengan masalah barang ribawi, ya. Yang pernah kita jelaskan dan juga telah kita sebutkan terkait dengan masalah riba yang terjadi di zaman sekarang ini, ya. Yang pertama tadi terkait dengan masalah menukar uang, ya, uang kecil ternyata ditukar dengan nilai yang sedikit, ya, tidak sama nilainya, itu riba, ya. Demikian pula dalam masalah kasus jual beli emas secara kredit. Nah, ini juga dari hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.